Shalom Bapak Ibu, khususnya jemaat GBI Cikarang Baru yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Chris Gideon yang Tuhan kasihi, Tuhan cintai. Lama kami tidak bertemu di masa COVID ini, namun saya percaya ini adalah waktunya Tuhan. Ini adalah kairosnya Tuhan, di mana oleh karena perkenanan Tuhan Yesus lewat gembala sidang, pengerja, dan seluruh jemaat Cikarang Baru, saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, hari ini saya memberikan satu buah tema di dalam renungan singkat ini, yaitu diubah dalam hadirat Tuhan. Bicara tentang hadirat Tuhan, bicara tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kehadirannya mengubah kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus akan selalu hadir buat saudara dan saya dan merubah seluruh aspek hidup kita. Mulai dari keluarga, usaha, pelayanan, yang sakit, yang lemah, yang tidak berdaya, yang berbeban berat, Tuhan akan ubahkan semuanya. Bapak Ibu terkasih, renungan hari ini saya akan ambil di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Mari saudara Bapak Ibu sekalian kita simak baik-baik. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia adalah seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita tahu siapakah Zakius itu. Alkitab mencatat dengan jelas, sekiranya ada orang yang kuperas, dia berani kembalikan 4 kali lipat. Dari itu kita bisa menangkap satu hal tentang siapa Zakius ini. Selain dia orang yang kaya, dia juga orang yang tamak, rakus dengan uang. Dia gak peduli dengan orang miskin. Dia gak peduli dengan orang susah. Dia peras semua orang yang berurusan dengan dia. Dia adalah kepala pemungut cukai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Namun ketika saudara baca ya sejarah hidupnya, pada akhirnya dalam hadirat Tuhan, dalam perjumpaannya dengan Tuhan, dia hidupnya berubah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau belajar beberapa hal bagaimana Zakius bisa diubah hidupnya oleh Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kita lihat poin yang pertama di dalam Lukas 19 ayatnya yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, dia adalah orang terpandang, orang kaya. Bayangkan saudara, dia mau berlari-lari di tengah orang banyak, bahkan saudara seperti anak kecil memanjat pohon ara. Betapa satu perbuatan yang memalukan sebenarnya. Namun Alkitab mencatat, dia tidak hiraukan itu. Dia korbankan harga dirinya. Dia tidak mulai lagi mempertahankan siapa dirinya. Baik orang kaya, orang terpandang, dia sisihkan. Karena dia
butuh Yesus. Dia merasa ada kekosongan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana Zakheus bisa berubah? Kita lihat saudara, Alkitab tadi mencatat. Ia berlari mendahului orang banyak. Dan dia naik ke atas pohon ara. Satu usaha yang luar biasa. Artinya apa? Zakheus mencari Tuhan. Saudara, Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya, Tuhan ada saat-saatnya tidak menjawab doa saudara. Mungkin kita berdoa, dia berkata, tunggu. Mungkin kita berdoa, dia tidak menjawab. Mungkin kita berdoa, dia sama sekali tidak menjawabnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab mencatat, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang di luar kemampuanmu. Saudara, Yesus selalu menolong kita. Yesus selalu mau menjumpai kita. Mungkin keadaan rumah tanggamu hari ini sedang dalam keadaan yang porak-poranda. Mungkin usahamu hari-hari ini sedang murat-marit. Mungkin pelayananmu sedang tersentak macet karena COVID-19. Kita terpaksa dirumahkan. Kita harus online. Saudara, percayalah, dalam hadirat Tuhan, kita punya ekonomi, sanggup Tuhan ubahkan. Kita punya rumah tangga, sanggup Yesus ubahkan. Kita punya pelayanan, sanggup Tuhan ubahkan. Yang terpenting, mari pagi-pagi, benar Alkitab mencatat, Tuhan Yesus pergi ke satu tempat. Kenapa? Dia berdoa saudara. Berdoa adalah salah satu bentuk upaya kita mencari Tuhan. Membaca Alkitab adalah salah satu upaya kita untuk dekat sama Tuhan, mencari Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat Zakheus berlari-lari di antara orang banyak. Dia mendahului orang banyak itu. Saking punya kerinduan, luapan hati untuk ada bersama Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu, ada seorang yang paling jahat hidupnya di Alkitab, yaitu Saulus. Satu ketika dia mengalami hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan mengubah hidupnya. Sehingga Alkitab mencatat 13 surat itu paling banyak ditulis oleh Rasul Paulus, itu adalah tulisannya semua. Bagaimana seorang yang begitu jahat hidupnya, suka membunuh pengikut-pengikut Kristus, sanggup menulis 13 surat Alkitab. Bayangkan, Bapak Ibu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu dalam butanya Alkitab mencatat Roh Kudus menuntun dia. Hari-hari ini kita sedang mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus, di mana saudara hari-hari ini Roh Kudus akan melawat kita. Alkitab mencatat Yesus naik ke surga, tapi jangan lupa Rohnya Dia curahkan dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menjadi parakletos, menjadi penolong. Tatkala kita nggak mampu, Yesus mampu. Tatkala kita tidak berdaya, Yesus mampu dan sanggup menolong kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Sehingga Alkitab mencatat, Saulus dipimpin ke rumah Ananias, dan Roh Kudus bicara kepada Ananias, Ananias, tumpangkan tanganmu atas Saulus. Saulus berkata, Ananias berkata, dari sekian banyak orang saya dengar Tuhan, Saulus adalah seorang pembunuh. Dia takut saudara. Tapi Alkitab mencatat, karena itu Tuhan yang perintahkan, dia kesampingkan rasa takutnya, dan dia menerima Yesus, dan dia menumpangkan tangan atas Saulus, dan Saulus matanya dicelikan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau sampaikan, hari-hari ini Roh Kudus mau pakai saudara dan saya. Ketika saudara bertemu dengan orang yang sakit, tumpangi tangan saudara. Lewat kuasa Tuhan, orang yang sakit itu sembuh. Ketika orang yang rumah tangganya sedang kesulitan ekonomi, saudara, mari doakan
Roh Kudus akan berkarya dalam hidup saudara. Sehingga orang yang susah itu dihiburkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari sering-seringlah ada dalam hadirat Tuhan. Sering-seringlah luangkan waktu untuk mencari Tuhan. Pasti kita diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, poin yang kedua, kita lihat di dalam Lukas yang ke-19 ayatnya yang ke-6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, Zakheus turun dari pohon menerima Yesus di rumahnya dengan sukacita. Saudara, poin yang kedua, kalau kita mau diubahkan oleh Tuhan, terimalah Yesus. Bukan sebagai anak tukang kayu lagi, bukan sebagai seorang nabi, tetapi terimalah dia sebagai pribadi yang berkuasa, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita yakini bahwa Yesus Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu saudara, yang kedua, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Haleluya. Saya percaya kalau engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, Alkitab mencatat di 1 Korintus 13 ayat 16. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu. Saudara, bayangkan kalau Yesus pribadi, bukan sebagai pribadi yang mendampingi kita saja, bukan sebagai pribadi yang ada di samping kita, tetapi dia tinggal dalam hidup kita. Yang pertama, kita akan selalu sehat, saudara. Yang kedua, kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Karena Alkitab mencatat, berkat mengejar orang benar. Orang benar adalah orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dibenarkan hidupnya oleh Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mari terimalah dia dengan sukacita. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, poin yang ketiga, Alkitab mencatat di Lukas 19 ayatnya yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Zakheus menyadari keberadaan hidupnya. Kalau dulu dia pernah memeras orang, kalau dulu dia tidak pernah peduli kepada orang-orang yang miskin, bahkan lewat kekayaannya dia memuaskan hasratnya, keinginannya, dia egois, tidak mau mempedulikan orang-orang susah. Namun ketika dia berjumpa dengan Yesus dalam hadirat Tuhan, dia diubahkan oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Yang ketiga, yang terakhir, mengalami perubahan hidup yang baru. Saudara, di dalam hadirat Tuhan kita pasti mengalami perubahan hidup yang baru. 24 tahun yang lalu saya, Edi Wagino, hidup dalam masa-masa yang kelam. Saya mantan narapidana yang keluar masuk penjara di kota yang sama. 6 kali saya keluar masuk penjara. Hidup saya rusak, rumah tangga tidak baik, keuangan morat-marit. Saya miskin sekali. Ngontrak di salah satu tempat dalam ukuran 3x3, atas seng, istri lagi hamil, saudara. Waduh, hidup sangat susah, menderita, saudara. Tidak ada perubahan ekonomi. Namun ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika saya mencari Tuhan, ketika saya mengalami perubahan hidup dalam hidup yang baru, pelan tapi pasti, hidup saya bukan saja diubahkan oleh Tuhan, tetapi rumah tangga saya, ekonomi saya, perlahan diubahkan oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan ada beberapa anak-anak rohani saya yang di gereja kami yang dari mantan narapidana, sekarang hidup mereka diubahkan oleh Tuhan.
diubah. Saya punya visi dan misi di Gereja Bethel Indonesia Jalan Cinona. Visi gereja kami menjadi serupa dengan Yesus. Misi gereja kami, perubahan yang membawa dampak. Kami rindu perubahan hidup kita bisa dirasakan oleh lain. Kami rindu perubahan hidup kami bisa dinikmati oleh orang lain. Seperti Zakeus, dia berkata, setengah dari milikku. Oh, luar biasa. Adakah hari-hari ini orang-orang yang seperti itu? Saya percaya, kalau orang itu mau diubah dalam hadirat Tuhan, orang itu pasti ada saat ini, yaitu saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi mari untuk mengalami perubahan hidup dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, carilah Tuhan. Jangan lupa, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, kata firman Tuhan. Yang kedua, saudara, Alkitab mencatat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima dia, terima kehadirannya sebagai Tuhan, sebagai Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Yang terakhir, alami perubahan hidup yang baru. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di GBI Cikarang Baru yang digembalakan oleh Bapak Chris Gideon yang Tuhan kasih, Tuhan cintai. Saya berdoa buat Bapak Gembala, saudara sekeluarga, biar Bapak Gembala saudara semakin dipakai oleh Tuhan, semakin luar biasa. Diberkati keluarganya, diberkati pekerjaannya, diberkati perlebih pelayanannya, diberkati kesehatannya. Juga pengerja dan seluruh jemaat GBI Cikarang Baru diberkati oleh Tuhan. Shalom.